Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam guru penggerak. Saya Amos Munda Teguh Pasang SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 8 SMP Negeri 1 Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Perkenalkan fasilitator saya, Ibu Yana Pansita Taupan, MPD, dan pengajar praktik yang mendampingi saya, Ibu Kartina Ibrahim, SPD, MPD. Saya akan memaparkan perasaan selama melakukan perubahan di dalam kelas. Sungguh bahagia bisa menjadi bagian dari pergerakan perubahan pendidikan Indonesia dengan mengikuti program guru penggerak ini. Karena dengan mengikuti program guru penggerak ini, saya bisa belajar memahami bagaimana sejatinya melakukan pembelajaran dan pendidikan sebagaimana yang telah dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara. Materi yang saya dapatkan dalam calon guru penggerak sangat membantu untuk menjawab permasalahan saya selama ini di kelas. Akhirnya, melalui kesempatan emas ini, saya mulai melakukan perubahan-perubahan kecil namun memiliki dampak yang luar biasa. Selama melakukan perubahan di kelas, ada rasa bahagia yang saya rasakan. Pemahaman Ki Hajar Dewantara telah menciptakan doktrin yang sangat kuat dalam pribadi saya, bahwasanya sebagai pendidik harus memanusiakan murid menjadi manusia seutuhnya, memberikan kemerdekaan kepada anak didik untuk belajar, memberikan kesempatan anak didik untuk menggali potensi mereka, untuk mengenali bakat dan minat mereka. Perasaan bahagia yang muncul menghasilkan benih-benih kasmaran yang selalu mengharapkan kehadiran guru dan murid secara timbal balik dan terus berkelanjutan. Walaupun demikian, segala usaha baik yang saya lakukan tetap saja masih mengalami kendala. Perubahan tidak dapat saya lakukan secara besar-besaran jika saya berjalan seorang diri. Untuk menghadapi kurang lebih 1.000 murid di sekolah, saya harus mendapat dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, orang tua murid, komite, dan pemangku kepentingan di dalam masyarakat. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang saya lakukan begitu banyak. Melalui ide dan gagasan-gagasan brilian Ki Hajar Dewantara, saya termotivasi untuk menghadirkan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada anak, baik di kelas, lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat secara umum. Melalui dasar pemikiran tersebut, semakin menambah keyakinan sekaligus memacu saya untuk segera melakukan inovasi-inovasi baru di sekolah, walaupun saya sadar bahwa perubahan besar selalu melalui usaha yang besar pula. Dari hasil pengamatan selama melakukan perubahan di kelas, saya menilai bahwa masih ada keraguan dalam diri murid untuk berpendapat karena kekurangan kosakata untuk merangkai kata yang baik dan benar. Selain itu, murid tidak terbiasa karena kurang diberi ruang untuk berekspresi di depan umum. Oleh karena itu, saya memiliki ide untuk mengaktifkan GLS di sekolah saya. Masih ditemukan beberapa murid yang jenuh saat belajar. Pada permasalahan ini, muncul ide untuk mengubah model dan metode yang saya gunakan. Perlu penerapan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dengan mengedepankan sosiokultural murid yang terintegrasi pembelajaran abad 21. Saya percaya bahwa murid harus dituntun sesuai kodratnya. Oleh karena itu, mereka perlu diberikan menu pelajaran sesuai kebutuhan mereka. Murid belum sepenuhnya merdeka dalam menyampaikan ide ataupun gagasannya. Permasalahan ini, dari kasus ini saya mengambil kesimpulan bahwa sekolah hanyalah tempat sementara bagi anak untuk dibentuk karakternya. Oleh karena itu, arena sesungguhnya adalah lingkungan masyarakat yang nantinya mereka akan terjun mengabdi sesuai cita-cita masing-masing. Oleh karena itu, saya akhirnya berinisiatif untuk merancang pembelajaran berupa proyek yang melibatkan pemerintah dan tokoh masyarakat. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yang saya lakukan, saya percaya bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kehidupan dalam masyarakat.
pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Pembelajaran dan pengalaman selama saya melakukan aksi nyata ini merupakan praktik baik saya yang telah saya lakukan dengan melakukan perubahan-perubahan pembelajaran berdasarkan konsep atau pemahaman dari Ki Hajar Dewantara. Dan ini begitu berdampak luar biasa kepada anak didik saya. Anak-anak menjadi bersemangat melakukan pembelajaran, anak-anak merasa bahagia dan anak-anak merasa nyaman dengan perubahan-perubahan yang saya lakukan. Anak-anak adalah subjek pendidikan. Mereka memiliki kemerdekaan untuk belajar. Mereka memiliki kebebasan untuk menggali potensi mereka, untuk mengenali bakat dan minat mereka, sehingga benar-benar mereka dapat mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan bagi mereka untuk masa depan nantinya. Selanjutnya, perencanaan, penerapan, dan pelaksanaan. Pada tahap pertama, perencanaan yang saya lakukan yaitu menyusun RPP kreatif dan inovatif berbasis sosiokultural budaya setempat dan menyusun jadwal kegiatan. Pada tahap pelaksanaan, mulai dari pembelajaran di kelas hingga di luar sekolah. Membiasakan anak dengan kegiatan literasi 30 menit yang diadakan secara massal di lapangan basket sebelum pelajaran dimulai sangatlah penting, di mana dengan kegiatan ini saya melihat dampak perkembangan dari peserta didik, yaitu meningkatnya pengetahuan murid akan kosakata, menambah wawasan, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa, melatih fokus dan konsentrasi saat melatih diri murid untuk menulis dan merangkai kata dengan baik. Selain itu, pada kegiatan literasi, saya membuka ruang bagi murid untuk tampil di depan teman-temannya untuk menyampaikan pesan moral dari buku yang mereka baca. Terus jawaban yang benar tetap tinggal. Pada tahap yang agak rumit, saya menjadikan beberapa murid secara pengertian untuk memimpin proses literasi saat Oke, bisa dimulai Pak Guru? dari proses ini. Jadi saya akan memulai. Akhirnya saya melihat dan merasakan hasil yang luar biasa, sangat memuaskan. Murid sudah memiliki keterampilan secara depan, temannya maupun di guru dan penggunaan kata yang baik dan benar. Selain itu, saya berusaha membuat pembelajaran kreatif, mungkin demi membangkitkan semangat murid dalam pelajaran. Saya menerapkan pembelajaran yang terintegrasi pembelajaran abad ke-21, namun tetap mengedepankan nilai sosiokultural murid. Pada tahap ini, saya membuat video pembelajaran yang bervariasi, berisi animasi-animasi menarik dengan aplikasi Canva, membuat kuis dengan aplikasi Quizizz di awal dan akhir pembelajaran untuk mengecek tingkat pemahaman murid sebelum dan sesudah menerima materi. Pada tahap kerja proyek, saya mengondisikan murid dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas yang menarik dan menantang. Sebagai contoh, pada materi menyusun teks prosedur, sebelum menyusun teks, kelompok pria terlebih dahulu merangkai botol oli bekas menjadi mobil mainan yang digerakkan tenaga baterai, atau membuat permainan tradisional gasing dari penutup botol baygon bekas. Sementara kelompok wanita merangkai hiasan dinding atau bunga dari kertas dan plastik bekas. Dalam pelaksanaannya, murid berbagi tugas. Ada yang bertugas merangkai, ada sebagai juru bicara, dan sebagai notulen untuk menyusun teks prosedur. Berikut adalah video saat murid melakukan praktek. Ini adalah mobil mainan dari botol oli yang digerakkan oleh tenaga baterai. Dan berikutnya, kelompok yang lain mengerjakan tugas yang sama, yaitu mengerjakan tugas teks prosedur. Namun sebelumnya mereka melakukan praktek terlebih dahulu, yaitu membuat permainan tradisional gasing yang terbuat dari penutup baygon bekas dan penutup aqua bekas. Mereka sangat antusias dan sangat termotivasi dan bersemangat di dalam melakukan praktek. Dan tahap berikutnya adalah setelah melakukan praktek, mereka menulis tahapan-tahapannya sebagai tujuan pembelajaran, yaitu murid
mampu menulis teks prosedur dengan baik dan benar. Hasil yang saya dapatkan sangat memukau. Bagaimana tidak, semua murid aktif dan sangat sibuk dengan tugas masing-masing. Dari pengalaman ini, saya menarik kesimpulan bahwa memang benar kata pepatah banyak jalan menuju Roma. Sebenarnya materinya adalah menyusun teks, namun justru didahului dengan praktek dan permainan, maka secara otomatis penguasaan langkah, cara, bahkan kendala yang dialami murid saat membuat proyek dapat dijelaskan secara runtut. Praktik baik selanjutnya yang telah saya terapkan di sekolah saya adalah melibatkan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam ketercapaian pembelajaran murid. Saya tidak kehabisan akal sampai di sini. Saya mengintegrasikan materi di kelas berbasis cinta lingkungan. Sekolah adalah tempat persinggahan murid untuk memperkuat karakter dan mempertajam ilmunya yang kelak akan pergi menuju arena sesungguhnya, yaitu terjun di lingkungan masyarakat untuk mengabdi sesuai dengan cita-cita dan profesi masing-masing. Oleh karena itu, saya membiasakan murid untuk tidak hanya mengenal materi yang bersifat teori di lingkungan sekolah, namun saya libatkan turun langsung ke masyarakat untuk menggali permasalahan yang sifatnya mendidik. Sebagai contoh, saya menugaskan murid dalam bentuk kelompok untuk mendatangi anggota DPR Kabupaten Nabire menanyakan kasus terkait permasalahan sampah yang mengganggu pemandangan lingkungan di Kabupaten Nabire. Namun dari temuan kasus tersebut, saya dan murid secara bersama-sama membuat jadwal untuk turun lapangan membersihkan sampah. Pada tahap pelaksanaannya, sebelumnya saya telah berkoordinasi dengan pihak keamanan dan beberapa komunitas masyarakat untuk ikut serta mendampingi murid saya dalam aksi yang diadakan. Kegiatan berlangsung sangat baik, respon masyarakat cukup baik, serta semangat murid saya terlihat luar biasa. Berdasarkan aksi yang dilakukan murid tersebut, kemudian mereka menyusun teks pidato persuasif sesuai topik materi di sekolah. Pada pertemuan berikutnya, secara bergantian perwakilan masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya di depan kelas dan kelompok lain memberikan respon. Pada tahap refleksi terhadap diri saya membuat pertanyaan-pertanyaan terhadap proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Apakah sudah berpihak pada anak? Apakah sudah menghamba pada anak? Apakah sudah mampu menuntun kodrat anak? Refleksi ini tidak hanya saya lakukan sendiri, saya meminta teman sejawat untuk melakukan observasi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Dari catatan-catatan teman sejawat dan catatan-catatan yang saya lakukan, kemudian saya menyusun rancangan tindak lanjut untuk perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran, sehingga kedepannya saya berharap bahwa perubahan-perubahan yang saya lakukan adalah benar-benar nyata, benar-benar perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Pada tahap terakhir, bagaimana pendapat rekan sejawat ketika saya melakukan perubahan-perubahan pembelajaran dalam aksi nyata? Berikut adalah testimoninya. Menurut Wakasatpras Humas, aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Amos ini sangat luar biasa. Beliau mengajar dalam benar-benar memperlihatkan bahwa beliau menghamba pada anak dan menuntun kodrat anak. Terlihat sekali anak-anak semakin antusias dalam belajar. Dengan itu, anak-anak mampu mengeksplorasi diri sehingga bakat dan minatnya semakin berkembang lagi. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Pak Amos ini dapat diterapkan juga oleh guru-guru yang lain, sehingga program guru penggerak ini mampu membawa perubahan dalam dunia pendidikan, khususnya di SMP Negeri 1 Nabire. Bagaimanakah pendapat dari Wakak Kesiswaan? Menurut beliau, pokoknya saya senang sekali dengan aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Amos. Perubahan-perubahan yang dihadirkan dalam proses pembelajaran begitu sangat baik, sehingga anak-anak semangat dan bahagia mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, saya sebagai wakil kesiswaan merasa sangat terbantu karena dengan aksi nyata yang dilakukan Pak Amos, turut secara tidak langsung sudah mengisi program yang saya sudah tetapkan di sekolah. Demikian, terima kasih. Salam Guru Penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Menurut saya,
Pendidikan hadir sebagai penyelaras budaya, bukan mengubah apalagi menghilangkan kebiasaan itu. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.